Salam sejahtera, salam sehat. Senang berjumpa hari ini di hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dalam Renungan Harian Toraya edisi hari ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita di hati kami saat ini ya Tuhan, datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengakui betapa besar kasih dan setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca ini dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi itu, dan bahkan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Tema dari pembacaan kita hari ini, Tuhan kok menyesal. Anna menasarra tupuang. Sakit menimpa, sesal terlambat. Itulah kira-kira pepatah yang cocok dikenakan kepada Tuhan dalam pembacaan ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dalam ayat 6 pembacaan kita, bukankah Tuhan itu sempurna? Mengapa menyesal? Ya, Tuhan menyesal bukan karena Ia telah menciptakan manusia di dunia ini, tetapi yang disesali adalah tindakan manusia yang tidak lagi sesuai
dengan kehendak Tuhan. Lalu tindakan apakah itu? Tindakan kawin campur. Anak-anak Allah tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, tetapi hanya menuruti keinginannya untuk mengawini perempuan cantik. Ayat 2 pembacaan kita tadi. Hal ini mengakibatkan Tuhan ingin mengembalikan kebaikan yang semula saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Ayat 7 pembacaan kita. Lalu, apakah semua akan dihapuskan dari muka bumi? Ternyata tidak. Ada seorang yang bernama Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan untuk tetap hidup. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal untuk kita nikmati dalam hidup ini, kadangkala kita lupa akan tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang serba instan, godaan untuk bersenang-senang seringkali melewati batas yang sewajarnya hingga membuat kita lupa kepada Tuhan sebagai pencipta untuk memuliakannya. Perlu kita ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita berada di dalam otoritasnya. Karena itu, berbaliklah dari jalan hidup yang tidak berkenan di hadapannya, agar pengasihan dan berkat tetap berada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami telah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu pada saat ini, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah pencipta yang sejati buat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kami senantiasa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini, bahwa segala otoritas dari Allah senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa setia di hadapan-Mu sebagai anak-anak kepunyaan Allah, anak-anak milik Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya pemerintahan senantiasa berjalan dengan baik, dan nama-Mu tetap kami puji dan muliakan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan ya Allah kami, sungguh banyak yang akan kami ucapkan kepadamu di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami, agar kami senantiasa layak disebut anak-anak kepunyaan dan milik Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengakui kelemahan-kelemahan kami di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, ampuni kami yang senantiasa jauh daripada-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin.